Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NIM 1931042089, kelas PJKRG. Sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan motorik. Pengertian. Menurut M. Dangrini Sukamti menyatakan bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak, dan proses persyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan, dan proses persyarafan yang menjadikan seorang mampu menggerakkan tubuhnya. Elizabeth B. Harlick menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan halus. Perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai umur 5 tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan keterampilan motorik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Pembagian keterampilan motorik. Menurut McGillrey-Hara, berdasarkan kecermatan dalam melakukan gerakan, keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. A. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. B. Keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan motorik yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contoh motorik halus adalah melukis, menjahit, dan mengencingkan baju. Mengukur perkembangan motorik. Mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. 1. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak hasil akhir outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak lemparan, cepat tidaknya lemparan, serta akurat tidaknya lemparan. Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. 2. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksudkan sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik, dengan sedikit perbuatan pada teknik gerak. Contoh, anak dengan tangan kanannya menggayung sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya, atau performa sikap menangkap bola. Prinsip perkembangan motorik. 1. Bergantung pada perkembangan otot dan saraf. 2. Belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Mengikuti pola yang diramalkan. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan. 5. Urutan perkembangan motorik. 6. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik. 1. Pengalaman. 2. Hak dan kesempatan beraktivitas. 3. Keseimbangan jiwa dan raga. 4. Mampu berperan menjadi diri sendiri. 5. Kesehatan yang baik. 6. Katarsis emosional. 7. Kemandirian. 8. Hiburan diri. 9. Sosialisasi. 10. Konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Faktor-faktor
yang mempengaruhi perkembangan motorik anak yang meliputi 6 persyaratan: perkembangan usia, tercapainya kematangan organ-organ fisik, kontrol kepala, kontrol tangan, kontrol kaki, dan lokomosi. Adapun penjelasan tentang persyaratan yang mempengaruhi perkembangan motorik adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas karena dengan tambahan usia berarti menunjukkan tercapai kematangan organ-organ fisik. Kemudian ditopang pula oleh fungsinya sistem syaraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. 2. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologi. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Pada masa pertumbuhan bayi maupun anak, kematangan fisiologi ini dipengaruhi oleh faktor usia, nutrisi, dan kesehatan individu. Makin tinggi usia seseorang, makin matang orang-orang fisiologisnya. Namun, kematangan ini tak lepas dari faktor nutrisi yang dikonsumsi setiap harinya. Nutrisi yang baik, yaitu makan makanan yang mengandung gizi, vitamin, protein, akan menjamin kesehatan seseorang. Bayi maupun anak yang memiliki kondisi sehat cenderung memiliki kematangan fisiologinya dibandingkan dengan bayi atau anak yang sering terkena penyakit. 3. Kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Ia belum mampu untuk mengkurap karena kontrol untuk mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena otot-otot bagian leher belum berkembang dengan baik sehingga belum mampu untuk menopang kepalanya. 4. Kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mulanya bayi tidak mampu untuk memegang dan menggenggam suatu benda dengan baik, tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam atau mengepal suatu benda secara kuat. Refleks ini merupakan dasar timbulnya gerakan-gerakan motorik halus seperti menggenggam, menulis, menggambar, atau menggunting. Kemampuan melakukan koordinasi otot-otot tangan yang bermanfaat untuk keterampilan tangan dinamakan kemampuan kontrol tangan atau hand control ability. 5. Kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki atau legs control diatur oleh sistem syaraf pusat. Namun pada diri seorang bayi, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuhnya atau digerakkan oleh ibunya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak kalau ada rangsangan dari luar dirinya. Bayi dapat menggerakkan kaki sendiri sebagai respon atau refleks rasa senang atas kehadiran orang yang memiliki kedekatan emosional. Jadi kakinya memang belum cukup kuat untuk berjalan. Sebagaimana halnya kaki merupakan organ penting untuk melakukan kegiatan motorik kasar atau berjalan, melompat, berlari. Namun untuk dapat melakukannya perlu persiapan dan kematangan fisik. Tentu hal ini sesuai dengan perkembangan usianya. Makin tinggi usianya, misalnya usia 1,5 sampai 2,2 tahun, maka bayi atau anak akan dapat melakukan kegiatan seperti merangkak, berjalan, berlari, dan sebagainya. Dengan kemampuan ini, kontrol kaki berfungsi secara sempurna. Lokomosi. Lokomosi ialah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik serta berfungsinya sistem syaraf pusat. Dengan demikian, kemampuan bergerak atau berpindah sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat fisiologis. Secara implisit, kemampuan lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya gerakan-gerakan refleks seperti refleks penempatan, berjalan, berenang. Namun kemampuan refleks itu cenderung tidak terkontrol oleh sistem syaraf, sehingga dapat dikatakan bahwa refleks merupakan sebagai tanda perkembangan awal dari lokomosi.
Hal ini kemudian berkembang secara bertahap sampai benar-benar tercapai kemampuan lokomosi. Di antara tahapan itu, misalnya sejak bayi mampu mencapai posisi tengkurap, maka muncullah perilaku-perilaku sebagai tanda-tanda perkembangan kemampuan lokomosi yang makin baik dan sempurna. Dari posisi tengkurap berarti bayi akan atau sudah mampu untuk mengangkat kepala atau kontrol kepala, meningkat menjadi kemampuan untuk mengangkat badan, merangkak, belajar berjalan, berlari, dan melompat. Sekian dan terima kasih.